Halo guys. Kami dari kelompok 1. Jadi hari ini kita tuh mau berkunjung ke museum geologi. Ikutin kita terus ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah di dalam museum geologinya nih. Kebetulan hari ini ada kunjungan dari beberapa sekolah di luar Bandung yang membuat kondisi di dalam museum kurang kondusif. Tapi nggak buat kita jadi malas buat eksplor museumnya dong. Jadi yang pertama kita mau jelasin tentang tanah longsor nih. Apa sih itu tanah longsor, Gary? Ya, jadi longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa, batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Apa sih faktor pendorong? Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kenapa sih bisa terjadinya tanah longsor. Tanah longsor terjadi apabila gaya pendorong material pada lereng lebih besar dari gaya penahan. Ciri-cirinya seperti 1. Lereng makin terjal, 2. Batuan tanah jenuh air, 3. Terdapat bidang lengser berupa bidang retakan, adanya lapisan lempung, adanya bidang batas bantuan yang lurus air dan kedap air. Yang keempat, vegetasi gundul. Yang kelima, batuan atau tanah kurang solid. Yang keenam, adanya goncangan baik yang diakibatkan oleh gempa bumi, adanya ledakan dan goncangan akibat kendaraan yang lewat. Oke guys, jadi di sini aku bakal nyebutin beberapa tanda-tanda umum akan terjadinya longsor. Yang pertama, ada kerikil berjatuhan di kaki bukit. Yang kedua, muncul mata air secara tiba-tiba. Yang ketiga, muncul retakan di lereng. Dan yang keempat, itu ada bengkoknya batang pohon. Oke, selanjutnya aku juga bakal ngejelasin ada apa aja sih mitigasi atau pencegahan dari tanah longsor. Yang pertama, ada pembuatan retaining wall atau dinding penahan tanah. Yang kedua, menutup rekahan pada lereng agar tanah di sekitar lereng itu solid. Yang ketiga, pembuatan terasering atau sengkedan. Yang keempat, penghijauan daerah rawan longsor. Dan yang terakhir yaitu pada lembah dibangun penampungan material aliran. Cukup dari kami mengenai penjelasan tentang tanah longsor. Semoga apa yang kami jelaskan dan apa yang kami berikan bermanfaat bagi kalian yang menonton ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Super guys. Jadi ini apa? Mainan apa? Bantuan. Oh ini. Oh iya, aku mau jelasin. Kenapa sih bisa terjadi tanah longsor ya? Yang pertama-tama Saya dari kelompok berapa nggak tahu 6. Kita bertemu di sini kayak nggak sengaja gitu. Waduh. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Jadi itu pemaparan dari kami.